Saudara-saudariku yang terkasih berkah dalem, hari ini Selasa 28 Juli 2020 kita akan bersama-sama merenungkan dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan ayat 43. Mari kita mohon rahmat dan kekuatan dari Allah supaya kita dapat merenungkan sabda Tuhan dengan baik, dengan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala kebaikan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terbilang jumlahnya dalam hidup kami. Kami hendak merenungkan sabda Putra-Mu. Semoga sabda ini menjadi daya bagi kami untuk terus berjuang setia pada jalan yang diberikan oleh Yesus Putra-Mu, mengikuti Engkau secara lebih dekat dan mencintai-Mu secara lebih hangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari bersama-sama kita merenungkan dari Injil Matius. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya pun datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai adalah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, baru saja kita mendengar Yesus mengatakan bahwa benih yang baik, segala sesuatu yang baik, itu yang menaburkan adalah Allah sendiri. Setiap orang itu menerima kebaikan-kebaikan dari Allah dan kebaikan itu tinggal di dalam dirinya. Kitalah orang-orang yang menerima kebaikan itu. Tetapi rupanya iblis juga menaburkan sesuatu yang jahat dalam diri kita, dalam sekeliling kita, yang mencoba menarik kita, mencoba untuk menjauhkan kita dari Allah. Persoalannya adalah apakah kita sungguh memelihara benih baik itu dalam hidup kita, merawatnya, berkonsentrasi untuk menjaganya, sembari tetap waspada ada kejahatan-kejahatan yang mencoba menarik kita menjauh dari Allah. Tadi jelas dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita dikaruniai kemampuan untuk senantiasa mendengarkan sabda Allah, mendengarkan tuntunan Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi jalan orang jatuh ke dalam dosa. Penghakiman itu adalah hak Allah. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah kita senantiasa memelihara kebaikan hidup kita, merawatnya, mengembangkannya, sembari tetap waspada terhadap ancaman-ancaman kejahatan dan dosa dalam hidup kita. Semoga sabda Tuhan hari ini memberikan daya kekuatan bagi kita
untuk terus menaburkan juga kebaikan bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi setiap orang yang kita jumpai dimanapun kita berada, sembari waspada, memelihara, dan melindungi kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah memberkati saudara dan setiap perjuangan serta niat-niat baik saudara dalam berkat-Nya yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, berkah dalam.